Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Mandala Putra, NIM 193200005, kelas Teknik Mesin A. Dosen Dr. Eng Muhammad Samsiro, STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar energi baru dan terbarukan bahan bakar dari minyak goreng bekas atau jelantah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Seiring meningkatnya konsumsi energi dunia dan menurunnya cadangan minyak bumi serta isu lingkungan yang timbul, mendorong para peneliti untuk melakukan research dalam mencari alternatif sumber energi yang bersifat potensial dikembangkan menggantikan bahan bakar fosil adalah biodiesel. Kementerian Energi Baru dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat Indonesia termasuk salah satu negara pengguna minyak sawit terbanyak di dunia, yakni 16,2 juta kiloliter per tahun. Dengan tingkat konsumsi tersebut, negara mampu menghasilkan potensi minyak jelantah 3 juta kiloliter untuk memenuhi 32% kebutuhan biodiesel nasional. Keuntungan menggunakan biodiesel adalah sebagai bahan bakar antara lain renewable, biodegradable, dan ramah lingkungan. Salah satu reaksi yang dapat menurunkan viskositas minyak jelantah adalah reaksi transesterifikasi. Reaksi ini akan berjalan lebih cepat dengan adanya pembakaran katalis. Pada dasarnya sumber bahan baku pembuatan biodiesel harus dikaji, namun hal yang paling krusial lainnya yang perlu diteliti adalah jenis katalis yang digunakan. Hal ini dikarenakan kualitas biodiesel yang dihasilkan dan efisiensi proses pembuatannya sangat ditentukan oleh katalis yang digunakan. Langsung saja kita menuju ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi energi bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara produksi bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana performa teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia? Yang keempat, apa potensi pengaplikasian bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia? Tujuan 1. Untuk mengetahui potensi energi bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui cara produksi bahan bakar dari minyak jelantah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui performa teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui potensi pengaplikasian bahan bakar dari minyak jelantah di Indonesia. Langsung saja kita menuju ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dengan minyak jelantah atau waste cooking oil adalah minyak jelantah atau limbah yang dihasilkan melalui pemurnian minyak nabati dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Minyak jelantah tergolong sebagai limbah organik yang banyak mengandung senyawa hidrokarbon yang terdegradasi di lingkungan, akan meningkatkan keasaman lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibatnya banyak tumbuh mikroorganisme yang merugikan bagi manusia. Apalagi ditinjau dari komposisinya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsiogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Senyawa tersebut senyawa yang berbahaya, misalnya asam lemak jenuh, asam lemak radikal bebas, atau peroksida yang diyakini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi organ tubuh. Langsung saja kita menuju ke potensi energi bahan bakar dari minyak jelantah. Yang pertama, 1,6 miliar liter minyak jelantah mencukupi 32% produksi biodiesel di Indonesia. Yang kedua, hemat biaya produksi mencapai 35% dibanding biodiesel dari CPO biasa. Yang ketiga,
mengurangi 91,7% emisi CO2 dibandingkan solar biasa. Yang keempat, memenuhi EN 14214 standarisasi biodiesel ramah lingkungan Eropa. Yang kelima, hemat anggaran program biodiesel pemerintah mencapai 345 miliar per tahun. Yang keenam, mengurangi pencemaran tanah. Selanjutnya, cara produksi bahan bakar dari minyak jelantah. Yang pertama, bahan peralut atau metoksida dibuat dengan mencampurkan 900 ml metanol dan 21 gram NaOH hingga larut selama 15 menit. Kedua, campur metoksida dalam ember berisi 3 liter minyak jelantah dan aduk memakai sendok plastik selama 30 menit atau campuran sudah rata. Yang ketiga, biarkan 4-12 jam sampai terjadi pengendapan. Yang keempat, pengendapan ditandai dengan 2 lapis berbeda warna dengan lapisan gelap berada di bawah yang disebut crude glycerin, sedangkan lapisan atas berwarna bening atau crude BD. Yang kelima, pisahkan crude biodiesel dari crude glycerin lalu masukkan ke ember untuk dicuci dengan cara mencampurkan air bersih sebanyak 2 liter. Yang keenam, pompakan udara melalui pompa udara dan biarkan beberapa saat hingga muncul warna putih susu. Yang ketujuh, crude biodiesel yang berwarna kuning dengan air warna putih melalui senang. Yang ke-8, biodiesel yang telah bening dimasukkan ke panci lalu panaskan hingga 100 derajat beberapa menit agar air dan sisa metanol menguap. Dan yang terakhir, biodiesel yang telah dipanaskan dan didinginkan dapat langsung dipergunakan untuk mobil maupun mesin diesel industri. Selanjutnya, kita langsung saja menuju ke performa teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar dari minyak jelantah. Dalam siklus pembuatan biodiesel dari limbah minyak jelantah dengan menggunakan metode transesterifikasi, proses transesterifikasi merupakan reaksi pembentuk ester dan gliserol dari triglycerin atau lemak dengan bioalkohol atau metanol atau etanol, di mana minyak jelantah dicampurkan dengan bahan pelarut ditambahkan NaOH sehingga menjadi biodiesel kasar yang dimurnikan dengan memisahkan crude biodiesel menggunakan metode pengendapan. Nantinya pada 2 lapisan, yaitu lapisan gelap crude glycerin dan lapisan bening crude BD. Pengolahan biodiesel ini menggunakan prinsip zero proses sehingga sederhana, bahan dapat ditemukan di sekitar, dan efisien dalam pengolahan. Hasil biodiesel yang diolah juga dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan secara langsung. Selanjutnya, potensi pengaplikasian bahan bakar dari minyak jelantah. Dengan menggunakan proses transesterifikasi yang sederhana dapat dilakukan berbagai pihak atau organisasi usaha, di mana pada proses pembuatan biodiesel sangatlah sederhana dan bahan minyak jelantah dapat kita temui berbagai bidang usaha makanan yang menghasilkan minyak jelantah. Namun, meskipun pembuatan biodiesel ini sangat sederhana, akan tetapi waktu yang digunakan untuk pembuatan atau proses sangatlah memerlukan waktu yang lama. Bab ketiga, penutup dan kesimpulan. Di sini atau di Indonesia menyebutkan bahwa potensi produksi biodiesel dari minyak jelantah dapat mencapai
2,36 juta kiloliter atau sekitar 84% dari produksi nasional saat ini. Di beberapa kota besar di Indonesia, tanpa disadari telah muncul berbagai inisiatif untuk mengumpulkan atau mengolah serta memasarkan kembali produk olahan minyak goreng jelantah yang diperoleh dari berbagai sektor seperti rumah tangga dan restoran yang diselenggarakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah. Produsen biodiesel dari minyak jelantah menemui kendala terkait penjualan biodiesel, di mana produk biodiesel harus bersaing dengan minyak solar yang targetnya konsumen sama di pasaran. Siklus pembuatan biodiesel dari limbah minyak jelantah yang menggunakan metode transestrifikasi, di mana minyak jelantah dicampurkan dengan bahan pelarut dan ditambahkan NaOH sehingga menjadi biodiesel kasar yang dimurnikan dengan memisahkan crude biodiesel menggunakan metode pengendapan. Nantinya akan ada dua lapisan, yaitu lapisan gelap atau crude glycerin dan lapisan bening atau grade BD. Pengolahan biodiesel ini menggunakan prinsip zero process sehingga sederhana, bahan dapat ditemukan di sekitar dan efisien dalam pengolahannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.